Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, para kiai, para ustadz dan ustadzah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, para santri yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa terus kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmatnya, berkahnya, ridhonya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kekuatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah, ini puasa yang ke-25 ya Bapak Ibu. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan ternyata sebentar lagi Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu kita sedih ya. Karena apa? Karena ketika Ramadan meninggalkan kita, amal-amal itu sudah tidak sebagaimana yang kita kerjakan pada saat di bulan Ramadan. Pada saat di bulan Ramadan, amal baik dilimpahkan oleh Allah berlipat-lipat kepada kita semua. Tapi mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita memperoleh apa yang kita harapkan, yang kita panjatkan, yang kita ajukan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harapan-harapan kita semuanya akan didengar, dilihat, dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang pengosongan dan mengisi kehidupan. Di dalam surat Asy-Syams ayat 8 dan sampai 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita. Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengilhamkan kepada setiap jiwa manusia, yaitu potensi untuk berbuat dosa dan potensi untuk menjadi orang yang baik yang disebut dengan takwa itu. Qad aflaha man zakkaha. Maka kata Allah menyatakan qad aflaha, maka sungguh beruntung, man zakkaha, orang yang bisa mensucikan dirinya. Wa qad khaba, maka dan sungguh celaka man dassaha, dan orang yang mengotori dirinya itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang yang beriman hidup di dunia, atau kehidupan dunia itu ibaratnya seperti wadah. Wadah itu kan bisa menampung apa saja, bisa menampung sesuatu yang bersih, bisa juga menampung sesuatu yang kotor. Tergantung kepada kita semua. Oleh sebab itu maka bagi kita orang-orang yang beriman diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi wadah kehidupan kita ini dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang thayyib, sesuatu yang mendatangkan pahala, bahkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai kehidupan kita
wadah kehidupan ini kita isi dengan sesuatu yang kotor, sesuatu yang mengandung dosa, dan bahkan kemudian itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kesadaran iman penting bagi kita. Kesadaran iman itu untuk memberitahukan kepada kita bahwa mana wadah yang kotor, mana wadah yang bersih. Dan bagaimana cara menyucikan ketika wadah itu kotor. Dan bagaimana cara menghias wadah itu menjadi baik, menjadi bagus, ya, menjadi indah di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika wadah kehidupan dunia kita itu kotor, maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bagaimana proses untuk menyucikan itu. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Kita diberitahukan tentang bagaimana proses penyucian itu karena sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak bersih, sesuatu yang mengandung najis, ya itu tidak akan mungkin bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha indah, Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima sesuatu, termasuk kita sebagai orang yang beriman, sebagai manusia itu di hadapannya nanti, kecuali kita dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Maka disinilah kita sebagai orang-orang yang beriman harus berproses untuk menyucikan diri kita dari segala kotoran itu. Nah, kotoran di dalam kaitannya dengan persoalan syariat tentu sangat beragam. Yang pertama, yang paling fundamental adalah terkait dengan kotoran dalam kaitannya dengan i'tiqad akidah. Nah ini, dalam konteks kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, itu kan dunia itu kan menawarkan beragam kepercayaan, keyakinan, i'tiqad, akidah, keimanan. Menawarkan berbagai macam konsep-konsep ketuhanan, kepercayaan-kepercayaan yang sesungguhnya itu adalah merupakan sesuatu yang dalam perspektif syariat itu hanya kepalsuan, ya, hanya kepalsuan. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, menurunkan syariat kepada kita untuk memberitahukan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita semua sebagai orang yang beriman itu tidak terjebak dengan kepalsuan, baik dalam konteks ketuhanan ataupun dalam konteks keyakinan. Maka disinilah makna penting tauhid itu. Karena apa? Karena tauhid itu sesungguhnya adalah proses mengosongkan dan proses mengisi keyakinan itu dengan benar. Kalau kita lihat umpamanya kalimat tauhid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Yang pertama itu diungkapkan kalimat yang pertama, tidak ada Tuhan. Nah itu kalimatnya adalah kalimat manfi. Kalimat yang negatif, yang menegasikan apapun yang dianggap Tuhan oleh manusia. Tuhan itu bisa dalam pengertian material ataupun spiritual. Ya, ada yang berwujud makhluk, ada berwujud benda, berwujud binatang. Banyak orang yang menyembah binatang, banyak orang yang menyembah manusia, banyak orang yang menyembah benda-benda materi, batu, pohon, tempat-tempat keramat dan lain sebagainya. Itu semua dalam perspektif syariat adalah kepalsuan. Tuhan-Tuhan palsu yang ditawarkan kepada kita semua. Maka kalau kita tidak mengerti tentang syariat, maka kita akan terjebak, terperosok di dalamnya, yang akhirnya i'tiqad kita, yang akhirnya keyakinan kita itu menjadi terkotori dengan sesuatu yang seharusnya kita tidak menuhankan, malah justru kita menuhankannya. Maka disinilah kalimat tauhid mengajarkan kepada kita untuk mengosongkan segala kepercayaan yang ada itu dengan ungkapan la ilah.
Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Ya ini proses mengosongkan diri. Nah itu proses pengosongan di dalam diri kita, keyakinan kita di alam semesta ini tidak ada Tuhan, diungkapkan begitu oleh Allah, diajarkan oleh Allah kepada kita. Nah ini menegasikan segala apapun yang selama ini kita tuhankan. Begitu. Maka disinilah makna penting itu Bapak Ibu sekalian untuk kita fahami. Ya, jangan sampai kok kemudian keyakinan kita terkotori dengan sesuatu yang kemudian bukan yang seharusnya kita pertuhankan itu tadi. Karena kalau kita jatuh di dalamnya, kemudian kita terjebak kepada kesyirikan, kemusyrikan, maka keyakinan kita itu menjadi keyakinan yang sangat kotor. Yang disebut di dalam Al-Quran itu sebagai najis. Keyakinan yang kotor, najis. Makanya kalau kita rujuk umpamanya dalam surat At-Taubah, ya, ayat 28 itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang musyrik itu najis. Kotor. Apa kotornya? Keimanannya. Karena apa? Keimanan yang murni, manusia itu fitrah, kemudian dia malah kemudian jatuh kepada kepercayaan yang tidak seharusnya dia yakini. Maka secara etikot, ya, keyakinan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu adalah najis, kotor, begitu. Makanya demikian juga kita Bapak Ibu sekalian, ketika keyakinan kita itu salah dan keliru, maka etikot kita menjadi najis, menjadi kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka proses penyucian itu adalah dengan mengosongkan semua hal ya, yang kita anggap sebagai Tuhan itu dengan ungkapan la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah begitu, tidak ada Tuhan. Kemudian kalimat yang kedua yang disebut dengan kalimat positif musbat, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Jadi semua hal dalam kaitannya dengan kepercayaan yang lain terkait dengan ketuhanan itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Yang Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah yang kemudian proses mengisi keyakinan kita itu. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam i'tiqad kita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kiai Haji Hajid, salah seorang pimpinan Majelis Tarjih ya, tahun 50-an, itu pernah merumuskan satu pemahaman dari pernyataan kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Nah, menurut beliau Kiai Haji Hajid itu bahwa yang pertama ungkapan la ilaha illallah itu yang maksudnya adalah tidak ada ilah, sesuatu yang dipertuhankan, yang berhak dicintai kecuali hanya cinta kita kepada Allah semata. La ilaha illallah maknanya adalah hubban illallah. Tidak ada cinta, tidak ada Tuhan yang patut kita cintai, yang patut kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang kadang-kadang akibat cinta ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa menuhankan sesuatu yang bukan seharusnya menjadi Tuhan kita. Ya, mengidolakan yang berlebih-lebihan yang seharusnya bukan menjadi idola kita. Itu akibat cinta yang berlebih-lebihan. Maka disinilah syariat mengajarkan itu kepada kita. Ya, kalau cinta kita itu cinta kepada sesuatu, jangan sampai berlebih-lebihan. Ahbib ya habibaka haunama asabahi doka yaumama, umpamanya begitu. Cintailah kekasihmu, cintailah istrimu, cintailah anak-anakmu, cintailah suamimu, cintailah keluargamu, biasa saja, jangan berlebih-lebihan. Karena apa? Karena boleh jadi suatu ketika itu menjadi musuhmu. Nah itu. Maka kalau kita cinta kepada sesuatu
itu jangan sampai berlebih-lebihan. Akibatnya apa? Nanti akan mengundang kekecewaan kita semua. Menjadi, apalagi kalau lebih-lebih menjadi musuh. Yang kita cintai kok malah jadi musuh. Nah itu kan sesuatu yang sangat mengecewakan. Maka cinta kita itu hanya kepada Allah. Maka segala sesuatu kalau berlebihan itu menjatuhkan kita kepada penyembahan, ya, kepada sesuatu itu yang kita cintai itu. Maka kita harus berwajar, biasa saja. Ya, begitu. Kita memiliki sikap yang tawasud, yang biasa-biasa saja. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, tidak ada ilah sesuatu yang dipertuhankan yang berhak ditakuti kecuali hanya takut kepada Allah semata. La khosyatan illallah. Ya, tidak ada takut kecuali hanya takut kita kepada Allah. Setiap kita semua, Bapak Ibu sekalian, tentu memiliki rasa takut. Anak kecil yang memiliki rasa takut. Ya, remaja memiliki rasa takut, orang dewasa memiliki rasa takut. Ya, para pini sepuh juga sama memiliki rasa takut. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah mengajarkan dengan kalimat tauhid itu bahwa ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada rasa takut yang kita miliki kecuali hanya kepada Allah. Nah, begitu. Jadi semuanya punya rasa takut itu. Rasa cinta juga semuanya. Tapi diwanti-wanti betul dengan kalimat tauhid itu. Kita mengisbatkan rasa takut kita itu yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu. Kepada makhluk gak perlu kita rasa takut, Bapak Ibu sekalian. Gak perlu kita memiliki rasa takut kepada makhluk begitu. Apalagi umpamanya makhluk yang sekedar cerita-cerita, makhluk ghaib yang sekedar hasil reproduksi dari cerita-cerita dongeng yang tidak perlu. Nah itu apa yang ditakuti? Umpamanya takut genderuwo. Wong kok takut genderuwo itu logikane iki opo? Kan nggak masuk akal ya? Orang kok takut wewe gombel. Itu kan cuma cerita yang kemudian kita takut dengan cerita yang kita bikin nih loh. Wong kok takut dengan memedi. Itu kan cuma cerita yang kemudian kita takut dengan cerita yang kita bikin. Nah begitu. Ya takut itu hanya kepada Allah. Takut kepada Allah dimaksudkan itu takut kalau kita melanggar aturan syariat. Kita berbuat maksiat, takut. Berbuat syirik, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, kata Kiai Haji Hajib, tidak ada ilah sesuatu yang dipertuhankan yang berhak ditaati kecuali hanya taat kita kepada Allah semata. La ta'atan illallah. Tidak ada ketaatan kecuali hanya kepada Allah. Kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam konteks ketaatan, semuanya orang itu memiliki rasa taat. Itu bedanya manusia dengan makhluk yang lain. Manusia itu memiliki rasa taat. Taat kepada orang tua, taat kepada pimpinan, taat kepada ya apa saja. Ya begitu. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita, ketaatan itu harus kita sikapi sebagai sesuatu yang bersifat wajar saja. Apalagi kok kemudian perbuatan-perbuatan maksiat, la ta'ata li maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam kaitannya dengan maksiat kepada Allah. Walaupun pemimpin kita itu garangnya luar biasa, takut. Siapa saja akan takut ketika memerintahkan pada perbuatan maksiat yang melanggar aturan syariat, maka kita tidak perlu taat. Ya, perlu kita kritik, kita beri masukan ketika ada seorang pemimpin yang demikian itu. Apalagi ajak-ajak perbuatan maksiat, bersekongkol untuk melakukan perbuatan maksiat.
Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang keempat, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, sesuatu yang dipertuhankan yang berhak diagungkan dan disembah kecuali hanya menyembah dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ibadatan illallah. Ya, tidak ada ibadah. Tidak ada penyembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak tertinggi kita dalam kaitannya dengan kalimat tauhid itu. Dalam kaitannya dengan penyembahan hanya kita tujukan kepada Allah. Nggak ada penyembahan kepada makhluk. Makanya nggak ada persembahan kepada gunung, persembahan kepada tempat-tempat keramat, nggak ada persembahan kepada makhluk-makhluk gaib dan lain sebagainya. Itu persembahan kita, peribadahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini keliru Bapak Ibu sekalian, maka kita akan jatuh kepada perbuatan syirik. Nah, begitu. Makanya kalimat tauhid itu adalah untuk mengosongkan sekaligus mengisi rohani kita, mengisi jiwa kita, mengisi keyakinan kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut kita cintai, yang patut kita takuti, yang patut kita taati, yang patut kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, inilah proses ya untuk penyucian dalam kaitannya dengan persoalan akidah, persoalan keyakinan. Nah, ini perlu dihayati Bapak Ibu. Tidak sekedar kita itu mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak ngerti maknanya pun. Nah, mekaten harus dipahami dengan maknanya, dihayati, diimplementasikan dalam hidup kita. Maka orang yang berjiwa tauhid itu nggak memiliki rasa takut, jiwanya nggak memiliki jiwa pengecut, memiliki jiwa pemberani. Karena yang hanya ditakuti itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, begitu. Kalau orang memiliki rasa takut itu kan yang ada kan memberikan persembahan. Itu ada biasanya ngoten niku Bapak Ibu. Memberikan persembahan. Takut kepada atasan, memberikan persembahan kepada atasan. Yang akhirnya terjadilah korupsi, terjadilah macam-macam. Kan karena harus ngirim upeti dan lain-lain. Kita takut kepada makhluk-makhluk gaib karena takut kita memberikan persembahan. Aturan kita menyembah kepada Allah, malah kita menyembah kepada sesuatu yang kita ciptakan itu. Nah, ini banyak sekali yang kita yang tidak menghayati makna tauhid itu banyak terjebak kepada sesuatu yang kemudian merusak, menghancurkan, mengotori nilai-nilai etikot kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pengosongan dalam dimensi amal. Dalam kaitannya dengan persoalan amal juga sama Bapak Ibu sekalian. Amal itu bisa amal yang soleh, juga ada amal yang salah. You know what? Kalau orang ngerti syariat, faham, menghayati, dia akan mencoba untuk berbuat yang soleh. Dan pasti dia akan menghindari perbuatan-perbuatan yang dia pahami itu adalah perbuatan salah. Bukan malah sebaliknya, sengaja. Ini perbuatan salah, saya sengaja untuk berbuat salah. Nah, itu kurang ajar tenan itu. Sudah ngerti malah kemudian melanggar. Kalau nggak ngerti melanggar itu dimaafkan oleh Allah karena nggak ketidakmengertiannya. Tetapi kalau sudah ngerti, paham bahwasanya itu perbuatan yang salah kok dilanggar. Nah, itulah yang disebut dengan jahlun murakkab. Bodohnya itu adalah kuadrat, begitu. Ya sudah ngerti perbuatan salah malah dilanggar. Dan itu banyak Bapak Ibu sekalian. Orang-orang para pejabat kita itu melakukan pelanggaran hukum itu bukan berarti mereka itu tidak paham hukum. Tetapi malah kemudian digunakan instrumen hukum itu untuk kemudian cari celah, cari cara. Nah, begitu. Nah, ini yang terjadi kan begitu. Sehingga kemudian
Yang seharusnya kita sebagai orang yang beriman itu berbuat amal yang soleh, malah justru kemudian amal yang salah. Nah ini, maka disinilah pentingnya pertobatan itu. Maka disinilah makna tobat itu maksudnya adalah berhenti dari berbuat amal yang salah itu tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 71, Allah katakan, "Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba." Wa man taba, barang siapa yang berhenti dari amal buruk, wa amila sholihan, kemudian itu berbuat amal yang soleh. Taba artinya berhenti, tidak melakukan perbuatan yang salah lagi. Tetapi kemudian dimulai dengan amal perbuatan yang soleh. Begitu. Jadi berhenti total dari perbuatan buruk, kemudian memulai perbuatan yang baik. Bukan berarti, lah ini kan saya masih belajar. Ya, umumnya kalau judi biasanya tiap hari ya seminggu 2 kali ora apa-apa lah. Minum-minuman umumnya seminggu 7 kali umumnya. Ini kan tobat setitik-setitik wae. Nanti seminggu ya sekali aja nggak apa-apa. Enggak begitu. Yang namanya perbuatan maksiat itu berhenti total. Tidak boleh dicicil. Oh, tobat kok dicicil. Nah, mengatakan kalau amal soleh itu angsal dicicil. Tetapi kalau amal buruk boten angsal dicicil. Berhenti total. Tabah. Nah, mengatakan berhenti total. Itu yang namanya pertobatan. Yang namanya menyucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan demikian juga tidak boleh kok kemudian perbuatan buruk dicampur dengan perbuatan baik. Boten nggak bisa itu, nggak bisa. Jadi perbuatan baik adalah perbuatan baik, perbuatan buruk juga perbuatan buruk. Nggak boleh kemudian dicampur-campur. Pokoknya kalau maling untuk sedekah pripun Pak? Maling kok nggih sedekah? Wih tendengannya perbuatan buruk. Sehingga namanya maling itu tetap maling, nyolong. Nggak boleh kok kemudian maling untuk sedekah. Ki carane wong ndi? Nah, nggak ada di dalam syariat kok kemudian maling untuk sedekah. Nah, begitu. Jadi nggak boleh dicampur-campur. Mamanya, wah, saya itu suka dulu maling begini-begini, tapi maling saya itu untuk sedekah. Wah, nggak benar itu. Itu kan ada film apa namanya? Cipitung ya. Itu maling tapi untuk menolong. Katanya begitu. Itu menyesatkan menikah. Jadi nggak benar. Jadi apa yang namanya perbuatan salah itu tetap sebagai perbuatan salah. Nggak boleh dicampur-campur. Nah begitu. Maka kalau ketika kita memahami syariat, mana itu perbuatan yang salah tetap salah dan kita harus bertobat kepada Allah. Berhenti. Tidak lagi mengulangi lagi, apalagi meneruskan perbuatan itu. Jadi perbuatan maksiat tidak boleh kok dicicil ketika kita berhenti, boten. Taubat langsung berhenti. Begitu namanya taubat. Kemudian yang ketiga, pengosongan dalam dimensi badan. Nah, bagaimana kemudian ketika badan kita itu sudah terkontaminasi dengan berbagai macam kotoran? Nah, tentu ini ada prosesnya bagaimana untuk membersihkan badan kita itu yang sudah terkontaminasi dengan kotoran itu. Ya, salah satu caranya adalah dengan cara puasa, dengan cara toharoh. Puasa itu salah satu instrumen ilahiyah, cara dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua orang-orang yang beriman untuk mensucikan diri kita dalam hal makan dan minum, dalam hal mengkonsumsi. Nah, begitu. Untuk mendetoksifikasi badan kita. Nah, dari makanan-makanan yang selama ini tidak jelas antara halal dan haramnya itu. Maka didetoks, dikeluarkan dengan kita berhenti makan dan minum. Ya, itu. Jadi puasa ini itu Bapak Ibu salah satu cara untuk membersihkan diri.
Nah, cara itu kan puasa itu kan ya ibaratnya kita itu makan makanan yang halal itu kan jelas. Itu saja kita diminta oleh Allah berhenti dulu. Maksudnya berhenti di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berorientasi, berpikir ulang terkait dengan makanan kita. Apakah kita selama 1 tahun ini sudah makan makanan yang benar? Apakah makanan yang kita makan tiap hari itu sudah halal, sudah thayyib, ataukah belum? Begitu. Ini pelajaran penting bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Makanan halal stop dulu, kata Allah. Maksudnya kita diminta untuk berpikir sejenak terkait makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Apalagi kok kemudian makanan itu sudah jelas-jelas haramipun. Orang yang beriman enggak boleh menyimpan apalagi memakannya. Baik haram itu dari sisi zatnya ataupun haram itu dari sisi cara memperolehnya. Dan terus haram niko tidak semata-mata dalam kaitannya zat, Bapak Ibu sekalian, tetapi adalah dengan proses kita itu mencarinya itu juga bisa berakibat haram. Begitu niku. Oleh sebab itu disinilah Allah memberikan orientasi pelajaran 1 bulan. Wong beriman, stop dulu. Kamu makan. Coba kamu pikirkan. Apakah yang kamu makan itu sudah halal ataukah belum? Karena apa? Karena daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu, maka neraka adalah tempat paling utama. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau daging kita ini ya, kita berikan asupan makanan-makanan yang tidak halal, yang tidak diridhoi oleh Allah, penuh keharaman, daging kita ini semuanya haram kabeh. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Makanya karena ini kotor, semua badan kita ini kotor. Ya, tempat kita disucikan oleh Allah, dibakar di dalam api neraka. Kalau di neraka, di akhirat, cara menyucikan orang itu dilebokne ning neraka. Nah, kalau pada saat hidup di dunia masih ada kesempatan untuk mensucikan diri kita, kita berhenti dari makanan-makanan yang tidak halal itu tadi. Itu caranya pun. Kemudian yang kedua, kita membiasakan puasa untuk berorientasi dalam kaitannya dengan makanan kita. Membatasi, mengurangi asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu secara rohani akan menjadikan rohani itu semakin peka ya terhadap keimanan, keyakinan kita kepada Allah, terhadap kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek wong dosa, kaken dosa niku Bapak Ibu sekalian. Disebut asmanipun Gusti Allah ini nggih mboten blas, ora krungu, ora mireng. Gitu. Tapi bagi orang yang beriman, ketika disebut asmanipun Gusti Allah menika rohani niku sudah memancar, ibarat sinyalipun langsung dwing 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 dwing. Gemetar. Langsung gemetar. Nah, begitu. Sinyalipun cepat, nggak ada kendala. Tapi orang yang penuh dosa, kendalipun kathah, sinyalipun angel. Untuk connect dengan Allah itu angel. Nah, ngoten niku. Kenapa dosa itu ibaratipun hambatan yang kemudian seseorang itu untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala secara lebih baik. Nah, nih. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, dalam kaitannya dengan masalah badan kita, itu harus kita bersihkan. Ya salah setunggalnya pun dengan cara berpuasa itu berorientasi dalam kaitannya dengan makanan kita. Yang kemudian yang kedua, itu dengan cara toharoh. Dalam kait Allah mengajarkan, Nabi kita mengajarkan toharoh, bersuci dari hadas dan najis. Itu mengajarkan dari sisi badaniah kita. Ya, kita ketempelan najis, kotoran dibersihkan. Hadas artinya kondisi keadaan kita tidak suci, kita bersihkan. Nah, begitu. Itu mengajarkan kepada kita untuk mensucikan diri. Karena setiap tetesan air, ya ketika kita itu berwudu dari jari-jari kita, maka akan keluar dosa-dosa kita.
Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian digambarkan di dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang berwudu itu nanti sebagai hurul muhajjalin, orang yang bersinar terang cahayanipun. Nah itu terang cahayanipun, kakinya terang, tanganipun terang, no wajahipun terang. Pada saat di yaumul qiyamah itu koyok lampu senter nerangi jalan kita ketika menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman tidak pernah bingung jalan menuju Allah pada saat di yaumul qiyamah, pada saat di mahsyar itu. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik karena gelap semua, nggak memiliki alat untuk bisa berjalan. Berjalannya saling tabrakan, saling sikut sana, sikut sini, bingung, panas, dan lain sebagainya. Itu kondisi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tadi. Tapi orang-orang yang beriman, yang rajin menyucikan dirinya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sering toharoh, wudu, ataupun yang lain-lain, maka fa insyaallah itu adalah cara kita untuk membersihkan badan kita dari segala kotoran, dari segala najis yang bersifatnya hukmi. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat adalah pengosongan dalam dimensi harta. Harta itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau segala sesuatu perolehan kita. Nah, perolehan itu ya bisa dari sesuatu yang halal, bisa dari sesuatu yang tidak halal. Nah, begitu. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang yang beriman dipesankan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiba. Ya. Jadi makan dan minumlah halal lagi baik. Ya. Bekerja dengan halal dan baik, cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, kalau diungkapkan rezeki itu adalah sesuatu yang sifatnya halal. Nah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka disinilah ketika kita mengumpulkan harta, maka kita harus betul-betul hati-hati, ya, hati-hati. Yang harta yang halal aja diajarkan oleh Allah itu ada hak orang lain, itu harta yang halal. Wa fi ambalihim hakum ma'lum. Di dalam harta-harta mereka yang halal itu ada hak orang lain. Itu diajarkan oleh Allah. Di dalam harta kita yang jelas-jelas kita peroleh yang halal itu ada hak orang lain. Apalagi kok kemudian harta itu haram, milik orang lain. Jangan kita makan, jangan kita simpan, milik orang lain kok. Ya kita kembalikan kepada orang yang bersangkutan itu. Kok malah kita simpan, kita makan. Naudzubillah. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, di dalam kita mencari, memperoleh harta, itu betul-betul kita harus waspada betul, ya. Tidak dalam hidup ini tidak banyaknya, tetapi berkah yang kita peroleh dari harta itu. Ya. Banyak orang yang hartanya berlimpah luar biasa, tetapi kena musibah. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan buruk, ya begitu. Ya kasus kemarin itu siapa namanya itu yang di pajak itu di Departemen Keuangan, gara-gara anaknya semuanya terungkap buruknya, bapaknya, istrinya, semuanya terungkap kabeh. Nah begitu. Kayanya luar biasa. Nah, ternyata kayanya itu bukan diperoleh dengan cara yang halal, tapi memanipulasi pajak. Ya. Nah, begitu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi perbuatan buruk tentu akan ditimpakan oleh Allah keburukan. Di saat di dunia saja sudah dipermalukan. Itu rasa malunya gimana itu? Sekeluarga. Ya kan? Sudah diberitakan begitu luar biasa menjadi berita nasional. Siapa saja ngerti. Nah itu.
Jadi begitu Bapak Ibu. Makanya di sini kita sebagai orang yang beriman tentu sangat berhati-hati betul dalam kaitannya dengan masalah ini. Nah ini, makanya zakat itu mengajarkan ketika kita memperoleh yang halal, maka Allah mengajarkan untuk kita memberikan hak dari harta yang kita miliki kepada orang lain. Supaya apa? Supaya hati kita itu tidak terikat kuat dengan harta yang kita miliki itu. Harta itu hanya sebagai sarana kita untuk ngibadah kepada Allah. Kalau orang terikat kuat dengan harta yang dia miliki, Bapak Ibu sekalian, dia harta itu menjadi raja, menjadi dewa, menjadi Tuhan ya dalam hidupnya itu. Padahal harta yang diberikan kepada kita itu hanya sebagai titipan Allah kepada kita semua. Makanya disinilah sampai Allah dalam surat At-Taubah itu mengatakan khudz min amwalihim, ambillah wahai Nabi, wahai Muhammad dari harta mereka. Mengapa kok sampai diperintahkan Nabi mengambil? Khudz. Karena pada prinsipnya menungso menika pelit menyangkut harta menika. Maka ambil. Ketika mereka itu sudah memiliki harta berkecukupan sampai nisab, ambil. Diperintahkan begitu, diambil. Supaya apa? Supaya orang yang memiliki harta itu sadar, oh ternyata harta saya ini wajib dizakati. Nah begitu. Ada hak orang lain di dalamnya. Ini. Kalau yang lain-lain kan nggak ada kok kemudian Nabi diperintahkan, wahai Nabi, perintah itu umatmu untuk sholat, mboten. Tapi yang langsung Gusti Allah menyatakan sholatlah kalian. Nah kan begitu kan? Begitu. Sholatlah kalian. Sholat jamaah begitu. Warka'u ma'arokin. Rukuklah kalian itu bersama orang-orang yang sedang rukuk. Tetapi dalam konteks zakat, ambillah. Nah dari harta mereka. Nabi diperintahkan untuk mengambil dari orang-orang kaya itu karena apa? Dalam konteks harta itu memang menungso itu hati ini mudah terikat. Angel. Untuk mengeluarkan itu rodo angel. Abot. Nah begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka di sini ajaran syariat itu mengajarkan kepada kita terkait dengan masalah harta itu kita jangan sampai terikat begitu kuat dengan harta. Harta itu hanya sebagai titipan Allah kepada kita, sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta bukan sebagai ajang pamer. Kan banyak sekarang itu flexing menika nggih. Wah, orang pernah sedekah gitu. Ibu-ibu pamer tas. Jinjingnya ngeten iki. Bukan jinjingnya ngeten iki jinjingnya itu. Jadi jalannya kayak ngeten iki. Jadi aneh itu. Ini flexing. Jadi begitu. Nah, niki ibu-ibu niki nggih. Jadi niku dikurangi flex niku. Enggak mboten perlu harta itu enggak perlu kita pamerkan. Saya sudah orang itu sudah ngerti semua. Itu ki memang orang cukup. Ya ngerti kok. Ngerti orang itu ngerti. Nah mengatakan pakai gelang, pakai kelenteng gitu. Kelenteng ya. Kalau nggak diangkat ke atas sih rasanya gelo itu. Boten puas. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Mendingan kalau kelenteng itu keluarkan gelangnya, monggo niki damel pondok pesantren kreng. Nah ngoten lho. Boten napa-napa nek ngoten niku. Niku Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu sekalian proses pengosongannya dalam kaitan dimensi harta mengatakan. Kemudian proses pengisian. Nah setelah dikosongan itu ada proses pengisian supaya wadah kehidupan kita itu penuh dengan sesuatu yang baik, yang indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka disinilah
kita diajarkan oleh Allah untuk dekat dengan Allah, beramal soleh, beramal baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh-contoh orang-orang yang patut kita teladani. Ada para nabi, para rasul, para siddiqun, ya, para orang-orang, para syuhada, orang-orang soleh, semuanya digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai citra orang-orang yang baik. Bagaimana mereka itu hidupnya bagus, indah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka lakukan dalam kehidupan semuanya diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Itu yang patut kita contoh. Nah, ini cara menghias diri kita itu sudah diberikan sedemikian rupa oleh Allah kepada kita. Tinggal kita menirunya, mencontohnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya momen Ramadan menikah, Bapak Ibu sekalian, itu kan puasa pada siang harinya, kita mengosongkan diri pada saat siangnya. Pada saat malamnya kita oleh Allah diajarkan untuk mengisi jiwa kita dengan banyak ibadah, qiyamul lail, membaca Al-Quran, donga, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian sebagai orang-orang yang beriman, betul-betul hidup kita itu kita isi dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan pahala yang insya Allah nantinya kemudian kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Dan minggu depan kita libur, minggu depannya kita masih tetap libur, mungkin minggu depannya lagi baru kita kajian lagi. Ya, begitu. Ya, terus saya kira begitu. Ada kekhilafan Bapak Ibu sekalian selama saya berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian, saya mohon dimaafkan oleh Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.